Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Permisi Bu Nel. Ya, silakan Pak. Mohon izin. Terima kasih Bu Nel Ya. sebagai moderator. Terima kasih juga buat Pak Aris. Salam kangen Pak Aris. Ya, kapan main ke Jambi lagi nih? Udah lama gak ke Jambi nih. Iya Pak, udah kangen dengan Prodi. Gini Pak, saya tertarik tadi dengan argumen dengan model yang Bapak sajikan tadi. Apalagi setelah tadi lihat data dari hasil penelitian, dari penelitian pertama dengan kedua, ternyata memang benar-benar cara ini menghasilkan hasil yang signifikan Pak ya dibanding dengan model yang lain. Secara tidak sadar ketika saya ingat-ingat waktu masih offline belajar di kelas, ternyata itu sudah mulai saya lakukan. Tapi saya nggak tahu bahwa itu udah argumentasi Pak. Nah, namun ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tanyakan kepada Bapak berdasarkan evaluasi apa yang sudah saya lakukan. Karena ini kan tujuannya untuk meningkatkan high order thinking skills dari siswa Pak ya. Iya. Ya benar, arahnya ke sana. Terus atas dasar pertanyaan dari Bu Sofiatul tadi, Bapak mengatakan mulai dari yang tingkat kesulitannya yang di bawah dulu, kan gitu Pak ya? Betul. Nah, masalahnya adalah ketika siswa diberikan tingkat kesulitan yang rendah, maka kita harus memilih pertanyaan. Biasanya itu yang bisa diargumenkan oleh siswa itu adalah kalau yang tingkat kesulitan rendah bersifat hafalan gitu Pak. Dia bersifat hafalan. Nah kalau kita hubungkan nanti dengan tingkat kemampuan siswa, itu sangat sulit untuk mencapai apa yang diinginkan terutama kurikulum kita Pak. Apalagi tujuan pendidikan kita, terlebih sesuai dengan hasil dari penelitian internasional tentang nilai siswa kita. Ya, yang kata Bapak tadi berada 10 besar di bawah Pak ya. Iya, begitu Pak. Jadi mau nggak mau memang jangan kita ini terlalu lalai di tingkat pertanyaan yang mudah-mudah dulu. Tapi kalau melatih sih oke. Tapi kita jangan terlena ya Bu Nel ya. Jangan terlena Bu Nel, jangan terlena. Kalau pembangunan awal. Nah, maka tadi saya mau bertanya, apakah semua materi kimia itu bisa dibuatkan soal argumentatif? Misalnya materi-materi tentang teori Pak, teori. Karena itu kan banyak kan hafalan Pak ya. Nah, memang Bapak kelihatannya tadi sudah menjawab bahwa nggak semua materi kimia bisa diargumentasikan. Tapi kalau kita ingin membangun argumentasi kan seharusnya ya memang semua materi itu sebaiknya semua materi itu bisa diargumentasikan. Nah, kira-kira bagaimana Pak solusinya agar semua materi itu kira-kira mendekati atau bisa diargumentasikan Pak? Karena nggak mungkin. Setiap kita ketemu maunya carinya yang bisa diargumentasikan. Lalu kalau nggak bisa diargumentasikan kita lewati aja kan begitu Pak? Nah, karena kita kan mau melatih ini, mau ngedrill siswa, bagaimana supaya dia terlatih dengan argumentatif tadi Pak. Nah, jadi itu Pak Aris, bagaimana trik kita kira-kira menurut pendapat Bapak supaya setiap materi itu bisa diargumentatifkan, bisa bersifat argumentatif. Begitu Pak, kira-kira trik kita. Atau mungkin Bapak bisa memberikan langkah-langkahnya gitu, sintaksnya atau bagaimana sejak dari awal. Jadi kami guru-guru ini Pak bisa
tahu memulainya dari awal lah gitu, dari awal. Menurut tahapan-tahapannya, mulai dari yang rendah sampai ke nanti yang tingkat kesulitannya tinggi, supaya nanti goalnya itu high order thinking skills-nya itu bisa tercapai. Demikian Pak, saya rasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasiolan. Silakan Pak dijawab. Baik, Pak Aulan, terima kasih banyak pertanyaannya. Ya. Pertanyaan Bapak itu dilema yang saya rasakan juga. Jadi sama-sama kita rasakan. Bu Nelly juga merasakan itu. Bahkan mahasiswa saya satu, Bu Nelly, ingat si Nelly Simbolon yang S1? Iya Pak. Dia materinya apa itu Bu? Ya lupa saya. Stoikiometri. Stoikiometri. Dia kebingungan bagaimana Pak membuat argumentasi materi stoikiometri. Kenapa? Karena nggak bisa didebatkan. Akhirnya saya berikan jalan keluarnya begini. Coba cari permasalahan di bidang stoikiometri itu, hal-hal yang bisa diberikan pilihan. Itu dulu Pak kuncinya Pak. Oh ya. Apa yang bisa menantang siswa untuk memilih antara katakan dua, mana yang lebih baik A atau B? Atau tiga, mana yang terbaik di antara tiga? Seperti itu. Jadi contohnya begini Pak. Untuk teori bisa juga umpamanya tentang teori atom ya Pak ya. Iya, Teori betul atom Pak. itu ada, ya. Iya, contohnya, tolong ingatkan saya kalau saya salah. Ada teori atom Rutherford umpamanya kan. Betul, ada Pak. Teori apa lagi Pak? Teori Thomson, gitu kan. Sampai kepada teori terakhir kan, yang mekanika kuantum kan, gitu kan. Nah, mungkin Bapak bisa tanyakan begini mungkin. Coba tentukan manakah yang lebih memberikan penjelasan yang lebih realistis terhadap atom, antara teori atom Rutherford, teori atom Dalton, ataupun teori apa satu lagi tadi? Thomson. Nah, jadi Thomson. Jadi nanti siswa harus memilih mana tuh di antara tiga itu teori yang paling memberikan penjelasan yang paling logis dan bisa mendeskripsikan kondisi atom sesungguhnya. Nah, jadi mereka dengan pertanyaan itu mereka harus mencari data berupa hasil penelitian ataupun mungkin dari teori-teori yang sudah ada itu mereka cari datanya ataupun faktanya. Setelah itu baru mereka jelaskan. Nah, kuncinya cuma satu Pak Aulan, nggak susah membuat soal argumentasi ini. Kita harus mampu membuat soal yang provokatif. Provokatif itu artinya membuat siswa dilema untuk memilih mana di antara sekian berikut ini yang paling baik, yang paling tinggi, yang paling bisa. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau kita sudah mampu membuat soal itu, soal yang memberikan dilema kepada siswa untuk memilih, itu sudah soal argumentasi. Karena nanti pilihan yang dia pilih itu harus dia dukung dengan data dan penjelasan. Jadi satu soal itu harus 3 in 1, saya katakan tadi. Jadi akhirnya seperti si Nelly tadi, saya sarankan begini, cobalah hitung, kalau kamu hitung bagaimana umpamanya molaritas, molaritas air sungai ketika hujan atau ketika kering atau ketika di daerah yang ada hujan asamnya, seperti itu. Nah, jadi soal yang dia buat adalah seperti ini jadinya Pak. Bukan dia meminta siswa hitunglah pH air sungai, tidak seperti itu. Bukan hitunglah pH air sumur, bukan hitunglah pH air air pam umpamanya. Tetapi saya minta dia begini, bandingkanlah pH air sumur, air sungai dan air pam, manakah yang memiliki pH paling tinggi. Nah, jadi ini sudah kita berikan dilema kepada siswa untuk memilih. Jadi mereka nanti akan mencoba mencari datanya. Kalau seperti itu berarti dia harus praktikum. Tetapi untuk yang tidak praktikum bisa dalam bentuk hitungan. Contohnya diberikan jika air sumur memiliki konsentrasi sekian dengan jumlah data-datanya diberikan mengandung unsur apa saja di dalamnya seperti itu. Jadi kita berikan data dulu semua, baru nanti siswa menggunakan data yang kita berikan itu data-data pemula ya awal. Nanti siswa menghitung menggunakan data-data itu. Seperti itu Pak. Contohnya lagi umpamanya yang sudah kami lakukan, yang kami kesulitan juga adalah pada materi
benzen dan turunannya. Oh iya itu, Pak, betul. Ya, itu materi benzen dan turunannya itu susah juga tuh Pak membuat argumentasinya. Iya. Karena itu kan materinya kan materi yang teoritis. Iya, Tetapi kami coba juga sudah membuat mungkin dalam aplikasi jadinya. Dalam tataran aplikasi kita bisa tanyakan manakah yang lebih efektif di dalam melarutkan sebuah senyawa kimia, benzen atau toluena. Seperti itu Pak jadinya pertanyaannya. Nah, jadi siswa suruh memilih benzen atau toluena. Nah, nanti dia cari datanya dan dia jelaskan dengan teori-teori. Nah, jadi daripada kita tanyakan, jelaskanlah sifat benzen dalam kemampuannya melarutkan larutan kimia yang lain. Jelaskanlah sifat toluena dalam kemampuannya melarutkan senyawa kimia yang lain. Itu kan biasa-biasa saja kan Pak kan? Itu soal STI kan? Soal standar itu kan Pak kan? Ketika kita gunakan kedua masalah itu kita tumburkan antara benzen dengan toluena, itu sudah menjadi soal argumentasi. Oke Pak. Jadi mereka dilematis. Ya gitu aja Pak. Jadi gini Pak, sebentar Pak. Jadi ketika kita menerima jawaban atau argumen dari siswa demikian, kira-kira nanti penilaian bisa kita berikan kepada siswa-siswi yang memberikan argumentasi itu bersifat kualitatif atau kuantitatif, gimana Pak? Saya kira bisa keduanya. Jadi seperti saya tunjukkan tadi, kita harus membuat sebuah rubrik. Rubrik mulai dari level 1 sampai level tertinggi. Di mana level tertinggi tadi saya tunjukkan klaimnya benar. Benar. Oh iya, berdasarkan itu Pak ya. Ingat kan tadi kan maksudnya kan klaimnya benar, lalu datanya juga benar dan relevan, lalu alasannya juga benar dan relevan. Karena nanti ada jawaban siswa itu Pak, klaimnya aja yang benar, datanya salah, alasnya salah. Ini menunjukkan bahwa siswa itu belum memiliki kemampuan HOTS yang baik, karena dia cuma mampu menjawab. Begitu diminta data pendukung nggak bisa tunjukkan, tidak bisa menghitungnya. Lalu ketika diminta alasannya, apalagi dia tidak bisa. Nah inilah kenyataan-kenyataan seperti ini yang kami temukan di perguruan tinggi, di S1 Pendidikan Kimia, siswa itu bisa menjawab, tetapi ketika diminta di alasnya kenapa, dia nggak tahu Pak. Nah mungkin maaf cakap, itulah mungkin produknya bimbel saya kira. Nah, produknya bimbel itu kan seperti itu Pak. Iya, mereka Pak. Jalan tercepat saja diberikan itu. Tahu hitung, begitu ditanya kenapa seperti itu, angkat tangan siswa-siswa kita. Nah itu itulah yang masalah. Termasuk anak saya juga itu. Iya, Pak. Dari GO, maaf cakap harus menyebutkan nama ini. Bisa menghitung kimia, tapi begitu ditanya kenapa, nggak tahu dia Pak. Kenapa? Karena di bimbel itu tidak diajarkan deep thinking. Mereka hanyalah cara tercepat. Nah kita sebagai lembaga pendidikan formal, seperti dikatakan Pak Kepala LPMP tadi, tidak menciptakan anak yang tahu bagaimana cepat menjawab soal, tapi bagaimana deep thinkingnya, berpikir mendalamnya itu dia, bagaimana, why, mengapa, dan bagaimana. Pak. Jadi jadinya akhirnya anak-anak itu mendapatkan kemampuan IPA yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Itu aja Pak Walan, ya. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Ya. Dan ini tidak diwajibkan untuk apa ya, menjadi evaluasi semester ya. Iya Pak. Jangan. Ini belum bisa digunakan ke semua orang. Ini artinya sebagai salah satu cara pilihan. Ketika Bapak Ibu ingin menantang siswa Ibu, Bapak Ibu melatih argumentasi mereka, coba model ini dan cobalah bentuk soal seperti ini. Tapi jangan pula nanti ketika ujian semester naik kelas pakai soal argumentasi semua. Nanti malah naik kelas semua siswanya. Jadi dilema, jadi masalah Pak. Jadi masalah kita nanti. Iya Pak. Ya, oke Pak. Oke. Terima kasih Pak. Baik ya. Lanjut ya. Izin Bu Nelly menambah referensi. Izin bertanya Pak. Silakan. Bu Nelly. Hujan lebat. Yang mau bertanya siapa Bapak Ibu yang mau bertanya dengan Bu Nelly? Baik, ini saya mendapatkan jawaban dari chat. Saya jawab aja ya. Pertanyaan Pak, pertanyaan dari chat. Oh ya, pertanyaan dari menu chat ini saya lihat dari. Pak, saya izin Pak, saya bertanya. Oh gitu. Saya jawab dulu Pak. Ini Pak yang dari chat Pak sebentar. Ya. Ini ada pertanyaan dari Lydia. Ini Lydia Anuri ini ya. Mungkin ya. Lydia Anggraini Pak situ Pak. Lydia Anggraini atau Lydia Anuri? Mungkin ya, Anuri. Lydia, cuma Lydia saja. Mungkin Lydia Anuri ini yang di mana? Di
Ya, Lydia Anggraini Nuri. Iya, oh ya. Nah, pertanyaannya, model ABL apakah tahapannya menjadi 2 tahap, yakni 3-3, apakah ini sudah baku? Nah, seperti saya katakan tadi, ABL itu tahapannya 6. Ya, untuk Lydia tahapannya 6. Tetapi kalau kita kekurangan waktu, bisa dibagi 2, 3 tahap di online, 3 tahap di kelas. Offline, ya, jadi namanya berubah menjadi argument based. Kalau tadi argument based learning, ini jadi blended, argument based blended learning. Nah, kalau ini tahapannya sudah baku atau belum, ya sudah sesuai dengan hasil temuan kami, hasil dari penelitian kami, ini sudah baik. Model ini sudah bisa digunakan di kelas karena sudah mendapatkan hak cipta. Nah, saya mungkin ingin menunjukkan juga kepada Bapak Ibu ya, bahwa model-model yang sudah kami buat ini sudah mendapatkan hak cipta semua dari apa? Dari Kemenkumham. Iya. Ya, bentar ya Bapak Ibu ya, saya tunjukkan ya. Ini seperti model ABBL ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti saya tunggu Bu Nelly itu. Kapan ini hak ciptanya dibuat? Nah, ini Bapak Ibu. Bisa kelihatan? Ya. Ada, bisa Pak. Saya berharap dengan adanya sertifikat hak cipta dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini sudah bagus. Tinggal lagi nanti saya mencari waktu bagaimana membuatnya menjadi buku. Mungkin nanti bukunya ada berjudul model-model pembelajaran argumentasi. Nanti kalau selama ini ada pembelajaran active learning, model pembelajaran PAIKEM dan segala macam, mungkin saya akan khusus membuat satu buku model pembelajaran argumentasi. Nah, ini diterbitkan, dikeluarkan 2019 kemarin. Ini saya penciptanya, ini penghak ciptanya saya. Ini model pembelajaran argument based blended learning, ini tahapannya. Dan ini berlaku selama pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ya, jadi hak cipta itu memang seperti itu. Dan ini kalau ada orang yang menggunakan ini tidak harus bayar. Justru saya senang kalau digunakan orang, karena ini bukan produk komersial seperti paten. Nah, produk-produk konseptual seperti ini dan teoritis tidak bisa dimonetisasi, tidak perlu dijual, tidak perlu dibayar, kecuali nanti kalau saya buat bukunya, baru bukunya yang saya jual, bukan model pembelajarannya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan model ini, dan model ini saya bisa katakan sudah baku. Kenapa? Karena sudah mendapatkan surat kecerdasan ciptaan. Ya Bapak Ibu ya, termasuk Lydia. Nah, begitu juga itu dengan yang yang model yang lain. Sudah dibuatkan hak ciptanya. Berikutnya ada pertanyaan soal dari Pak Agus, soal atau masalah yang diberikan ke siswa apakah harus sama? Bentuk soalnya tidak harus sama, seperti yang kami susun juga. Ada yang bisa memilih mana yang baik di antara senyawa berikut, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, atau mungkin memberikan pernyataan mana yang benar atau salah. Jadi tinggal fleksibilitas kita Pak Agus. Yang jelas intinya adalah soal itu meminta siswa untuk memilih. Nah, memilih bukan pilihan saja, tetapi pilihan yang didukung oleh data. Jadi kalau kita kembali ke soal pilihan berganda, saya tanya, Bapak Ibu pernah nggak membuat soal pilihan berganda ke siswa, lalu hasil pilihan itu Bapak Ibu minta di bawahnya tuliskan hitungannya. Penjelasan. Coba saya ingin jawaban. Siapa yang pernah buat seperti itu? Saya pernah Pak. Pernah ya Pak Olan ya? Iya Pak, itu tadi yang saya bilang Pak. Secara nggak sadar, ketika memberikan evaluasi atau soal-soal pada siswa itu, ketika pilihan ganda saya nggak mau, asal dijawab aja gitu dipilih. Saya selalu mengatakan berikan penjelasan, hanya seperti itu Pak. Memang nggak ada tahap-tahapannya seperti Bapak katakan tadi. Itu Pak. Betul. Nah, jadi Olan kalau Bapak membuat soal pilihan berganda, lalu di bawahnya Bapak minta siswa memberikan penjelasan kenapa dia pilih, katakanlah pilihan B, kenapa, ada aja alasannya, itu sudah merupakan hampir argumentasi Pak. Nah, ada guru lain yang seperti ini Pak, dia beri pilihan berganda, setelah itu dia minta siswa tadi memberikan hitungannya di bawah pilihan ganda tadi. Ada juga kan? Ada ya. Ada juga kan? Nah, jadi katakan siswa
memilih A. Lalu dia berikan hitungan detailnya di bawah dari jawaban dia itu. Ada juga guru seperti itu. Nah, guru seperti itu sebenarnya sudah mengadopsi model soal argumentasi. Iya, betul. Nah, jika seandainya cara Pak Olan dan cara guru yang lain tadi itu digabung, katakanlah ada pilihan berganda, lalu gurunya minta, tunjukkan hitunganmu, berikan penjelasan. Itu kan sudah jadi argumentasi. Nah, itu yang selama ini kita lupa. Bahwa setiap kalau kita bisa kita minta soal pilihan berganda yang kita beri itu, minta siswa memberikan hitungannya dan berikan alasannya, itu sudah menjadi argumentasi. Tetapi tidak semua soal pilihan berganda bisa diargumentasikan. Kembali kepada model pertanyaannya, apakah dia memberikan dilema kepada siswa untuk memilih atau tidak. Itu mungkinnya jawaban untuk Pak Agus. Jadi modelnya, soalnya tidak harus sama, tergantung kepada fleksibilitas kita. Baik, itu yang dari chat. Mungkin ada yang mau bertanya lagi?